dunia manusia sekarang ini di muka bumi ini ada dua, boleh kita katakan begitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kolam TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita kehadiran Ustadz Abu Jibrin. Masya Allah, Abu Jibrin. Nah, ini Ustadz Abu Jibrin ini ternyata banyak masuk pertanyaan Ustadz tentang nama antum ini. Sebenarnya nama antum nama aslinya siapa Ustadz? Iya, Abu Jibrin itu kan dalam bahasa Arab namanya kunyah ya. N sama Y-nya itu harus dipisah, jangan digabung. Kalau digabung jadi kunyah. Kunyah. Jadi makan, akhirnya makan Ustadz. Iya, jadi makan terus mengunyah. Masya Allah. Nah, ini harus pas mengucapkannya ya. Kunyah ya. Kunyah itu artinya ya julukan ya. Maknanya ya nama seseorang ya dengan dia tidak dipanggil nama aslinya, tetapi namanya itu alias atau nama lainnya dengan depannya ada Abu atau Ibnu untuk laki-laki atau Ummu untuk wanita. Nah, saya dijuluki atau dikunyahi Abu Jibrin karena saya punya beberapa anak dan anak sulung saya dan pas juga adalah laki-laki itu namanya Abdurrahman Jibrin. Abdurrahman Jibrin. Maka saya sebagai ayahnya berarti ya pas kalau dijuluki dengan Abu Jibrin. Kalau nama aslinya Ustaz? Nama aslinya ada sedikit ini nama orang Jawa Barat ya. Karena memang salah satu dari kedua orang tua saya orang Jawa Barat. Nama saya lengkapnya Ade Hermadi. Oh, Ade Hermadi. Jadi mungkin ada kesan karena disebut Ade selalu kelihatan awet muda karena Ade gitu. Itu ya Pak Ustadz. Tadi kita segera sempat singgung tentang kunyah. Kunyah ya, bukan kunyah. Itu termasuk bagian sunnah atau memang gimana Ustadz? Ya, menurut sebagian pendapat dari beberapa ulama memang itu bagian dari sunnah. Ya. Karena Nabi SAW dalam salah satu hadis pernah mengatakan, takanau wala takanu bikunyati. Hendaknya kalian memberi kunyah ya selain nama asli ya, tetapi jangan memberi kunyah dengan kunyahku. Kunyah Nabi SAW diantaranya adalah Abul Qasim. Maka jangan diberi kunyah untuk selain beliau SAW ya kita ini dengan Abul Qasim ya, tapi dengan nama yang lainnya. Dan kunyah ini ya tidak harus seseorang kalau sudah punya anak baru dikasih kunyah, tidak. Nah, itu dia Ustaz. Ya. Contohnya seperti Imam Nawawi rahimahullah taala ya, beliau kan wafat usianya sekitar 45 tahun dalam keadaan belum menikah sama sekali. Masya Allah. Tapi beliau Imam Nawawi juga mendapatkan kunyah atau diberi kunyah dengan Abu Zakaria. Abu Zakaria. Ya, itu. Jadi boleh-boleh saja gitu kan. Demikian juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga memiliki kunyah yaitu Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Begitu. Tidak harus. Ya. Jadi insya Allah ya menurut sebagian pendapat dari para ulama yaitu hal yang disukai atau perkara yang boleh kita sebut dengan sunnah juga. Saya kembali tadi berbicara tentang hukumul wasail kal maqasid. Nah, di antara tujuan kami mengadakan seperti ini Ustaz, kita di Polewali Mandar ini sedang mengadakan media ini Ustaz. Ini launching pertamanya kebetulan antum launching pertama dari Al-Qolam. Nah, kaitan tentang itu Ustaz, melihat bagaimana dakwah ini di dunia nyata dan di dunia medsos ya. Dunia maya. Dunia maya begitu Ustaz. Kajian-kajian kita di Polman alhamdulillah sebagaimana yang kita lakukan kemarin sudah ada di beberapa tempat. Nah, itu kami merasa kurang Ustaz, dakwah melalui media sosial. Pertanyaan Ustaz, apakah memang diperlukan? Seperti sebagian orang mungkin mengatakan, ngapain berdakwah di media sosial? Antum menimbulkan ria aja, ingin pamer, ingin terkenal dan lain-lain sebagaimana Ustaz. Gimana Ustaz nasihatnya tentang dakwah di media sosial ini? Begini ya, menurut ilmu yang saya miliki dan menurut yang saya amati ya, berkaitan dengan sejauh mana perlunya mengambil satu wasilah ya, boleh dikatakan begitu, untuk lebih dakwah ini lebih maksimal ya, yaitu dengan menggunakan video yang kemudian disebarkan melalui medsos ya. Saya melihat ya ini jadi medsos ini dengan HP ini penduduk dunia ini saya kira sudah akrab sekali dengan
HP-nya. Masya Allah. Dekat dengan HP-nya daripada dengan keluarganya gitu. Masya Allah. Ya kadang-kala ada seorang istri itu cemburu ya terhadap suaminya, yang dicemburui bukan orang ya, tapi yang dicemburui itu adalah HP suaminya gitu loh. Karena rupanya suaminya lebih intens, lebih akrab, lebih dekat dengan HP-nya daripada dengan istrinya kan gitu. Tapi itulah yang terjadi ya. Nah, itu mungkin ada suatu pembahasan tersendiri ya, bagaimana kita membahas fikih tentang memiliki HP. Harus ada fikihnya. Masya Allah, Masya Allah. Iya, supaya nanti tidak menjadi sebab keburukan-keburukan dunia bahkan akhirat kan gitu ya. Nah, baiklah. Itu fakta yang ada dan terjadi. Nah, maka saya kira ini menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan dakwah ya. Medianya ini kita lihat kan hukumnya mubah saja, boleh. Mubah. Ya. Kemudian kita tahu bahwa di media sosial sendiri ya, itu memang merupakan sarana, di situ tergantung orang menggunakannya. Nah, sehingga media ini bisa menjadi tempat di situ terdapat keburukan-keburukan, ya, dan juga bisa terdapat kebaikan-kebaikan. Ya. Terdapat keburukan mungkin disebarkannya pemahaman akidah, fikroh yang merusak, yang menyimpang dari akidah as-sahihah, akidah Islam ya. Dan juga mungkin tontonan-tontonan yang sifatnya syahwatiyah ya, menampakkan aurat itu. Nah, dan juga bisa menjadi media kebaikan, yaitu menyampaikan ilmu yang bermanfaat, baik ilmu dunia apalagi ilmu tentang akhirat, ilmu agama Islam. Oleh karena itu tidak ada salahnya, bahkan baik kita juga masuk ke dunia medsos itu dengan tentu kita membawa muatan yang berbeda. Kita membawa muatan positif. Nah, tujuannya apa? Ya pertama justru untuk balance, mengimbangi dari arus yang negatif. Ya, apalagi dunia manusia sekarang ini di muka bumi ini ada dua, boleh kita katakan begitu. Nah, pertama bukan berarti dunia yang nyata tuh satunya dunia lain, bukan ya. Nah, dunianya itu satu, itu tadi yang antum sampaikan ya, dunia nyata kehidupan sehari-hari langsung ini ya. Dan yang kedua dunia maya. Nah, banyak manusia ini yang kemudian masuk ke dunia maya dan entah mungkin berapa persen dari porsi waktunya dalam keseharian gitu. Masya Allah. Nah, betul. Tentunya ini akan mempengaruhi pola pikir dan pola hidup mereka, ya kan? Nah, iya kalau yang dikonsumsi itu yang baik-baik, bagaimana yang negatif? Sehingga sangat mungkin manusia itu akan terbentuk menjadi manusia yang tidak positif dan tidak produktif. Terpengaruh dengan keburukan-keburukan itu. Makanya kita balance, mengimbangi, nah, gitu loh. Harus itu dengan kita masukkan konten-konten dan muatan-muatan yang positif, ilmu-ilmu, tausiah-tausiah, nasihat-nasihat. Nah, itu kita. Dan ini insya Allah Al-Qalam mengambil bagian hal ini. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ada baiknya juga kita lengkapi sarana penyampaian dakwah itu dengan masuk ke medsos. Kenapa? Karena jangkauannya luas. Ya. Bisa sampai kemana-mana. Ya. Bisa orang mungkin tidak pernah hadir ke masjid pun dia bisa mengikuti pengajian karena dia lihat di HP-nya. Bahkan dia di tempat yang nun jauh di sana, di puncak gunung dia bisa mengikuti pengajian. Bahkan bisa mengikuti ngaji secara live gitu. Walaupun juga tetap ya ngaji secara offline, langsung datang ke majelis itu lebih utama. Ya. Tapi bukan berarti yang tidak offline itu tidak baik, ya itu juga baik-baik saja, ya kan? Karena yang intinya kan ilmu tersampaikan kepada dia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ya, yang ketiga, dengan kita memasukkan tayangan-tayangan ceramah atau mungkin taklim ke medsos, itu semacam terdokumentasikan. Jadi awet, bertahan di situ. Ya, tidak harus dengan catatan yang sifatnya klasik lah, dengan nulis di buku kan. Itu tersimpan di situ sehingga insya Allah menjadi amal jariah. Amin, insya Allah. Itu bisa diteruskan ke anak cucu kita, generasi berikutnya. Ya amal jariah. Tapi kan juga krunya ini insya Allah dapat bagian pahala juga. Insya Allah. Itu kan. Nah, dan juga orang nanti ya angkal mudah gitu kan. Walaupun dia tidak sampai mungkin ikut ngaji karena udur, dia bisa membuka karena sudah ada dokumentasinya. Iya. Tanggal sekian pengajian di mana dibuka lagi, dia bisa mengikuti. Nah, ini faedahnya. Ya, nah inilah namanya kemajuan teknologi seiring dengan perkembangan zaman yang sifatnya dapat dimanfaatkan untuk menunjang peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal menuntut ilmu dan juga berdakwah. Saya kira
itu sudah jelas apa yang saya paparkan, ya, alasan-alasan yang memang saya kira penting sekali dan insya Allah baik-baik saja. Dan insya Allah kita mendukung media untuk tersebarnya dakwah melalui medsos yang diberi nama dengan Al-Qalam TV. Al-Qalam TV, Ustaz. Alhamdulillah. Satu lagi Ustaz, pertanyaan terakhir insya Allah. Ini Ustaz, media sosial ini kan kita lihat yang menggeluti adalah lebih besar dari kalangan pemuda, Ustaz. Mungkin berikan nasihat untuk kepada para pemuda dalam menggunakan media sosial ini, Ustaz. Bagaimana kiat-kiat kita untuk menggunakan atau nasihat kepada para pemuda dalam bermedia sosial ini, Ustaz? Ya, sebenarnya sih tidak mengenal usia sih yang menggunakan medsos sekarang ini. Tidak mengenal usia lagi, Ustaz, ya. Tidak hanya kaula muda tapi kaula tua juga. Insyaallah. Nah, betul Ustaz. Saya kira lebih tepatnya untuk semuanya saja. Semuanya. Nah, ya mungkin sedikitlah saya bisa memberikan tausiah ya dalam memang yang waktunya sedikit ini ya. Iya. Kepada para pengguna HP, medsos ya. Sebagaimana tadi yang saya singgung bahwa HP, ya, medsos ini kan boleh kita katakan fitnah. Ya, fitnah. Betul. Fitnah itu artinya sesuatu yang memiliki dua potensi positif dan potensi negatif. Nah, oleh karena itu tergantung kita menggunakannya. Oleh karena kembali ke awal lah, sejak awal kita beli HP, kita ingin punya HP, pertama kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Kita tujuannya untuk apa? Nah, gitu kan. Tujuannya untuk apa? Itu harus jelas gitu kan. Karena apa? Karena dalam Islam itu termasuk hal yang tidak baik kalau kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, Nabi SAW bersabda, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, oleh karenanya dia beli HP tentu harus punya tujuan ini mendatangkan manfaat buat saya. Gitu kan. Ya tentunya untuk alat komunikasi, ya, tentunya untuk mungkin lebih memudahkan bersilaturahim, ya. Media untuk dia mungkin mempermudah usaha bisnis, ya. Nah, itu ya. Nah, itu positif gitu kan. Nah, lebih daripada itu karena kita tahu HP sekarang ini sudah modern ya, aplikasinya juga lengkap, ya, fiturnya juga lengkap ya. Maka selebihnya pun juga ya diusahakan yang positif-positif. Nah, media untuk belajar ilmu agama, ya kan? Itu. Media kita untuk mempelajari Al-Quran wa Sunnah Nabi SAW. Di situ ada kajian tafsir misalnya, ada kajian hadis Nabi SAW, baik yang disampaikan secara audiovisual melalui video, ya. Ataupun juga mungkin kita membaca artikel-artikel banyak sekali di internetnya, di Google itu kan. Kita misalnya dalam bisnis nih ada suatu permasalahan bahwa dia melakukan suatu interaksi bisnis, ya ini hukumnya halal apa haram kayak gitu kan. Tinggal diketik saja, nanti di situ muncul. Nah, terutama kita mereferensi kepada sumber-sumber yang ilmiah dan sesuai dengan Al-Quran, hadis dan pemahaman yang benar gitu kan, dari web-web yang ada itu. Nah, itu juga sangat bermanfaat. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, nah karena HP ini adalah fitnah, berarti mengandung potensi negatif juga, gitu loh. Artinya bisa juga kalau orang mau bermaksiat itu menjadi mudah bermaksiatnya, terfasilitasi. Dia bisa keliling-keliling dunia dengan melalui HP-nya. Dia bisa berteman dengan siapapun di negara manapun gitu. Dengan adanya Facebook misalnya, atau yang lainnya. Nah, itu. Maka harus hati-hati. Di sini berarti ada kita itu punya teman-teman yang mungkin jumlahnya lebih banyak lagi daripada di dunia nyata. Ya betul. Yaitu di dunia maya. Nah, maka Nabi SAW sudah memberikan bimbingan kepada kita bagaimana kita ini berteman. Kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu identik dengan teman akrabnya. Yang di medsos bisa jadi lebih akrab loh daripada dengan teman yang di sekampungnya, bisa jadi. Ya. Padahal itu mempengaruhi agama seseorang, mempengaruhi pola pikir dan pola hidupnya. Maka kata Nabi SAW, hendaknya salah seorang di antara kalian perhatikan dengan siapa dia berteman akrab. Jadi harus selektif. Harus hati-hati, nanti berpengaruh. Bisa jadi seseorang yang awalnya dia itu orangnya soleh, menjadi tidak soleh karena bergaul
di dunia maya dengan orang-orang yang tidak soleh. Apalagi kalau sudah masuk dalam ranah akidah, ini lebih fatal lagi. Itu ya. Dan di medsos disebarkan berbagai paham yang menyimpang. Ada paham komunis, Syiah dan sebagainya banyak. Ya ada juga di situ upaya-upaya kristenisasi, ada juga. Ada. Nah. Iya. Maka harus pandai-pandai memilih dan memilah teman di medsos itu. Nah. Kemudian yang ketiga, ya tentunya di dalamnya ada potensi negatif juga, yaitu fitnah syahwat. Wah, salah ya kan? Insyaallah. Kalau Ustaz tahu, ya penjelasannya nanti lah. Pokoknya saya tahu kan gitu ya. Dan insya Allah semuanya tahu lah, ini sudah jadi rahasia umum. Lagi nonton Ustaz. Rahasia umum lah. Namanya rahasia umum itu bukan rahasia lagi. Bukan rahasia kan? lagi. Bukan rahasia lagi. Nah makanya Al-Quran dalam surah An-Nur memerintahkan kita, Allah memerintahkan kita untuk ghodul basar. Bahkan ini diperintahkan kepada laki-laki mukmin dan wanita mukminah. Berarti termasuk menyelisihi dari perintah ghodul basar kalau kita membuka ya, channel-channel yang menampilkan aurat. Demikian juga yang kedua, kalau sudah ketemu channel yang menampilkan aurat jangan dinikmati. Iya Ustaz. Ya, kadang bahkan sampai dihayati gitu. Nah, itu sudah menghasilkan dosa. Ya, jadi ya, jangan membuka itu, dan ketika ketemu karena memang sifatnya kebetulan tidak disengaja, ya jangan dilama-lamakan di situ, malah dinikmati. Segera beralih ke yang lain yang tidak ada keharamannya. Nah, ini juga ini ya kepada para pengguna HP medsos. Ya. Terus yang keempat ya? Keempat. Yang keempat ini hati-hati juga ya. Jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam menggunakan HP atau terlibat dalam medsos itu. Sehingga ini menjadi satu problem yang besar sebenarnya. Iya. Seseorang seolah-olah memiliki dunia sendiri. Nah. Dia kurang bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, dia kurang peduli, bahkan dia cuek dengan orang-orang sekitarnya. Bahkan ketika dia berbicara dengan orang tuanya sendiri, nah, orang tuanya itu berkata kepada dia asik dengan HP, tidak diperhatikan. Ini termasuk dosa seperti ini, tidak berakhlak kepada orang tua. Nah, orang tua tentu tidak berkenan, tersinggung kan. Nah gitu, dan seterusnya lah. Jadi hendaknya harus kita pandai menggunakan HP, berapa waktunya kita menggunakan dan kapan serta dalam situasi apa. Kita harus ya bisa untuk memilih yang tepat semua itu. Itu ya. Mungkin saya kira ini saja dulu ya. Sedikit tausiah dari saya mengenai bagaimana kita berinteraksi atau menggunakan HP itu. Masya Allah. Baik, Masya Allah Ustaz. Sebenarnya ini kita banyak pertanyaan yang masuk kepada kami Ustaz untuk ditanyakan dalam kegiatan ini. Namun karena memang kita masih ada kegiatan satu lagi di daerah Majene Ustaz, kabupaten sebelah lagi. Pada asar insya Allah kita berangkat. Mungkin kita cukupkan Ustaz sampai di sini. Kepada teman-teman pemirsa Al-Qalam TV, semoga apa yang kita diskusikan secara ringan ini berfaedah yang banyak untuk kita. Insya Allah semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan dari kedatangan Ustadz di kabupaten kita, di tanah Mandar, di Tak Malakbi, Miriuri itu ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.